Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mulai perkuliahan daring hari ini. Dikarenakan kita harus kuliah online, tidak bisa bertemu tatap muka. Jadi saya akan coba menerangkan melalui video ini. Karena mungkin jika hanya dikasih filenya saja, Anda akan bertanya-tanya atau bahkan ngantuk kalau baca filenya. Baik, kita mulai materi hari ini ya, mengenai transformasi. Di sini kita mulai dengan pengertian transformasi. Pertama ada definisi 1.11. Tentunya ini definisi dari transformasi. Misalkan V adalah bidang Euclid yang sudah Anda pelajari sebelumnya. Fungsi T dari V ke V, fungsi juga sudah Anda pelajari pada minggu lalu. Fungsi T dari V ke V disebut suatu transformasi jika dan hanya jika T sebuah fungsi bijektif. Nah, Anda juga sudah mempelajari fungsi bijektif pada pertemuan minggu lalu ya. Dengan demikian, T itu disebut suatu transformasi jika memenuhi syarat berikut. Pertama, T merupakan fungsi dari V ke V. Dua, T ini merupakan fungsi yang bijektif. Nah, sebagaimana Anda tahu bahwa bijektif ini adalah sifat fungsi yang merupakan fungsi surjektif atau fungsi onto dan fungsi injektif atau fungsi satu-satu. Baik, untuk lebih memahami definisi ini, saya akan memberikan contoh di sini. Contoh 1.16, misalkan V adalah bidang Euclid dan A sebuah titik tertentu pada V. Ditetapkan relasi T sebagai berikut. Aturan untuk relasi T ini adalah yang pertama, transformasi, ini belum transformasi, T dari P sama dengan A jika P sama dengan A. Yang kedua, jika P anggota V dan P tidak sama dengan A, maka TP sama dengan Q. Dengan Q merupakan titik tengah ruas garis AP. Jadi jika Anda membayangkan relasi T ini, jika ini titik A misalnya ya, yang saya tunjuk, mohon dibayangkan jika ini titik A, kemudian ini bidang V-nya, ini bidang Euclides V, ini titik A, kemudian ada titik P. Jika P itu ternyata sama dengan A, maka T dari P itu adalah A sendiri. Tapi jika P itu tidak sama dengan A, misalkan di luar titik A ini, katakanlah sebelah sini, maka T dari P itu adalah Q yang merupakan titik tengah atau midpoint dari ruas garis AP. Oke, yang jadi pertanyaan adalah, apakah relasi T ini merupakan suatu transformasi? Nah, kita akan jawab pertanyaan ini. Kalau kita ingin membuktikan T itu suatu transformasi, berarti harus dibuktikan yang pertama, T ini fungsi dari V ke V. Kemudian, T merupakan fungsi yang bijektif. Baik, yang pertama akan ditunjukkan bahwa T merupakan fungsi dari V ke V. Artinya, harus dijelaskan bahwa setiap unsur V mempunyai peta dari V juga. Oke. Untuk itu, ambil sebarang titik P elemen V. Karena sudah ada dan diketahui satu titik tertentu A elemen V, seperti di soalnya di sini bisa dilihat lagi. Nah, A sebuah titik tertentu di V ya. Jadi sudah ada titik A selain titik V. Apakah sama dengan V A itu? Nah, kita lihat kondisinya. Maka terdapat dua kasus, yaitu pertama P sama dengan A atau P itu tidak sama dengan A. Kita tinjau masing-masing kasusnya. Untuk P yang sama dengan A, berdasarkan aturan relasi T, ada titik A elemen V yang tunggal, A yang tadi diketahui itu, yang merupakan peta dari P, sehingga A sama dengan TP. Berarti kalau P-nya sama dengan A, dia punya peta nantinya. Itu si titik A itu sendiri. Kemudian, jika P-nya ternyata tidak sama dengan A, berdasarkan prinsip geometri Euclides, maka terdapat ruas garis AP elemen V yang tunggal dan setiap ruas garis AP mempunyai titik tengah Q, itu juga tunggal. Karena Q anggota ruas garis AP dan ruas garis AP elemen V, maka Q juga elemen V.
Jadi untuk P yang tidak sama dengan A, ada Q elemen V sehingga TP sama dengan Q. Dan Q titik tengah dari ruas garis AP. Nah, karena untuk setiap P elemen V ada TP anggota V yang tunggal, maka T ini merupakan fungsi dari V ke V. Baik, bagian pertama sudah kita buktikan. Sekarang kita akan buktikan bagian yang kedua. Akan ditunjukkan bahwa T ini merupakan fungsi yang bijektif. Artinya, kita harus buktikan bahwa T ini fungsi yang surjektif dan juga injektif. Kita mulai dengan fungsi yang surjektif. Ambil sebarang titik R anggota V. Nah, karena di V sudah ada titik A yang tadi disebutkan ya, maka ada dua kasus, yaitu ketika R-nya sama dengan A atau R tidak sama dengan A. Untuk R yang sama dengan A, berdasarkan aturan relasi T, R mempunyai prapeta yaitu A sendiri. Jadi karena tadi aturan relasinya T dari A sama dengan A itu sendiri, sementara R itu sama dengan A, maka T dari R pasti sama dengan A itu sendiri. Sehingga kalau R-nya sama dengan A, titik R ini pasti punya prapeta yaitu A itu sendiri. Baik, untuk R yang tidak sama dengan A, berdasarkan geometri Euclides, ada M anggota V dengan R titik tengah AM, ruas garis AM.